Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil azim. Perkenalkan, nama saya Andir Sarul Fauji dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan, NPM 2023062008. Kali ini dalam channel saya ini berisikan tentang biasanya berisikan tentang cerita-cerita tentang kehidupan. Kali ini saya isi dengan ceramah. Intinya ceramah dengan tema menikah. Sebenarnya saya juga malu jika dilihat orang ceramah seperti ini, tapi ini demi tugas dan lain-lain. Ya, bagaimana lagi supaya dapat nilai yang lebih baik lah. Intinya begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil azim. Jika ada dua orang laki-laki dan perempuan belum melakukan akad nikah sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh naib dan disaksikan oleh orang-orang, oleh saksi-saksi, jika seseorang tersebut melakukan pegangan tangan, itu seharusnya sudah diharamkan, hukumnya diharamkan, karena belum ada ikatan apapun. Dan menikahlah ketika kamu sudah siap. Menikah itu tidak hanya menyatukan dua hati yang saling cinta atau menyatukan ego. Menikah itu bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri dan bukan dari hawa nafsu yang kita ingin menikah terus kita luapkan, saya harus menikah gini supaya bisa merasakan hubungan begini. Itu tidak dibolehkan. Seharusnya menikah itu, dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ul Mudin, an-nikah ihatun minat jannah. Nikah itu sebagian dari surga. Nikah itu sebagian dari surga. Bila kita menikah, mencium tangan suami saja itu sudah mencium surga. Nah, maka seperti kita ibaratnya mencium Hajar Aswad. Sudah, jika kita mencium tangan suami, kita sudah seperti mencium Hajar Aswad. Dawuh Nabi Muhammad SAW, idatajal wala abdu fakat kama niswadin. Nalikane seorang hamba menikah, maka ia telah benar-benar telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, menikah itu buat menyempurnakan agamanya, supaya kita lebih kuat dalam menjalankan syariat-syariat Islam yang istilahnya kita menghalalkan dengan cara menikah. Lebih baik menghalalkan daripada melakukan perkara yang haram yang dibenci oleh Allah secara bersamaan. Nah, itu maksudnya lebih baik kita menikahi seseorang yang kita cintai daripada kita menghalalkan segala cara supaya kita dapat menikmati hal yang belum sewajarnya dilakukan sebelum menikah. Gitu. Jadi sebelum menikah itu
tidak boleh melakukan hal-hal yang yang dilakukan setelah menikah, seperti orang menikah. Kewajiban orang yang sudah menikah, kun anfusakum wa ahlikum naro. Dia secara otomatis menyelamatkan diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Ketika seorang laki-laki itu bukan menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka, tetapi juga menyelamatkan istri dan keluarganya sendiri. Kun anfusakum wa ahlikum naro. Menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka dan menyelamatkan istri dari api neraka. Itu kewajiban orang yang sudah menikah. Ketika perempuan mencari surga, harus menghormati suami dan orang tua suami istri. Nah, begini ceritanya. Jika perempuan mencari surga itu harus taat kepada suami. Maksudnya taat kepada suami. Jika suami mengarahkan ke dalam hal-hal yang keliru, itu seharusnya istri mengingatkan kepada suami bahwa itu salah jika dilakukan oleh seorang istri. Tetapi jika suami mengingatkan istri untuk menjalankan ibadah, katakanlah ibadah yang setelah dilakukan orang menikah, itu diwajibkan. Orang yang sudah menikah itu berat, tetapi ketika kamu menikah, ketika kamu tidak menikah, kamu belum menyempurnakan separuh agamamu. Intinya, jika kamu belum menikah, kamu belum bisa menyempurnakan separuh agamamu. Nah, jika kamu sudah menikah, kamu sudah menyempurnakan separuh agamamu itu. Jadi, menikahlah supaya kamu menyempurnakan agamamu itu. Tetapi menikahlah jika sudah kamu siap. Jangan menikah itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu semata saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bagaimana cara kunci rumah tangga supaya bisa tentram? Dalam surat An-Nisa, Wasiruna bin Ma'ruf, jika kamu sudah menikah, segala macam kebiasaan harus ada yang kamu kurbankan, termasuk gaya bicara, etika ketika masih perjaka atau masih muda, untuk laki-laki dan perempuan. Jika kamu sudah menikah, segala macam kebiasaan itu harus ada yang kamu korbankan. Maksudnya yang kamu korbankan itu kebiasaan dari apa yang dilakukan sewaktu muda itu dihilangkan. Bagaimana itu maksudnya? Jika kebiasaan keluar malam itu harus dikurangi. Bagaimana kita mengkorbankan waktu intinya mengkorbankan yang dulu kita pernah lakukan itu harus dihilangkan. Dan janganlah kamu menikah hanya karena kelebihan fisiknya saja. Jika kelebihan fisik itu mulai dari sekarang dan sampai besok itu sudah berbeda fisiknya itu. Yang mulanya muda, yang muda lalu bisa berubah menjadi tua. Pernikahan yang
Baik itu bukan mencintai ada apanya, tapi mencintai apa adanya. Ketika kamu sudah menikah atau sebelum menikah, janganlah kamu menuntut pasanganmu untuk menjadi yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling sempurna hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya masing-masing dari pasangan menutupi kekurangan dari pasangan tersebut. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulullah SAW. Sekian dari saya, Andri Rizal Fauji. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.